Selamat siang semua. Kita akan melaksanakan debat dengan mosi setuju terhadap kebijakan Raffles di Indonesia. Aturan debatnya adalah setiap pembicara memiliki waktu 2 menit dan tanggapan dengan waktu 1 menit. Kesimpulan tiap tim adalah 2 menit. Dan mari kita mulai dengan pembicara tim pro. Silahkan. Selamat pagi Bu Ika dan teman-teman. Hari ini kami dari tim pro memiliki mosi setuju dengan kebijakan Raffles. Sebelum itu, perkenalkan saya Roy sebagai speaker 1, Steve sebagai speaker 2, dan Felix sebagai speaker 3. Kami tim pro menilai kebijakan Raffles membawa kemajuan besar. Pertama, Raffles membagi Jawa menjadi 16 keresidenan. Ini membuat administrasi lebih teratur, lebih jelas siapa yang memimpin tiap wilayah, dan mengurangi kekuasaan tunggal yang sebelumnya bisa disalahgunakan. Kedua, Raffles memperbaiki sistem hukum. Ia memperkenalkan pengadilan modern sehingga keputusan hukum lebih jelas dan tidak semata-mata berdasarkan kehendak pejabat lokal. Ini menjadi dasar awal lahirnya sistem hukum yang lebih teratur di Indonesia. Jadi, dari sisi pemerintahan dan hukum, kebijakan Raffles adalah fondasi menuju sistem yang lebih modern. Sekian dan terima kasih. Silakan tim kontra pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Kairo dan saya bersama Alvin dan Danis. Kami dari tim kontra ingin mempunyai emosi tentang saya setuju dengan kebijakan Raffles. Kami tim kontra menolak kebijakan Raffles karena sistem sewa tanah yang menimbulkan masalah baru dan petani harus tetap membayar pajak walaupun kondisi panen mereka tidak menentu. Banyak petani terjerat hutang dan mereka tak mampu membayarnya. Tujuan utama sistem ini adalah keuntungan kolonial. Jadi meskipun berbeda dengan kerja rodi, sistem ini akan membuat rakyat tetap sengsara dan rakyat menjadi korban. Karena itu, saya menilai sebagai kebijakan Raffles membuat banyak kerugian daripada menguntungkan. Terima kasih. Silakan tim pro pembicara kedua untuk menyampaikan argumen. Saya Steve dari tim pro dan saya akan menanggapi dari tim kontra. Menanggapi tim kontra, mereka menganggap sistem ini masih menekan petani. Itu benar, tapi jika dibandingkan dengan kerja rodi, jelas ini perubahan besar. Setidaknya rakyat masih memiliki pilihan. Mereka bisa mengatur tanah yang mereka garap, bukan lagi sekedar dipaksa bekerja. Lalu argumen saya adalah Raffles menentang perbudakan dan kerja rodi. Sebelumnya rakyat itu dipaksa untuk bekerja tanpa upah ataupun gaji untuk kepentingan para kolonial. Raffles menghapus hal itu dan menggantinya dengan sistem sewa tanah. Rakyat hanya cukup membayar pajak tanah dengan uang, bukan melupakan kerja paksa yang merupakan sistem kerja rodi. Kami mengakui sistem ini belum sempurna, tapi ini adalah langkah awal yang jauh lebih manusiawi dibandingkan kita melakukan kerja rodi yang sangat menyiksa rakyat. Begitu saja argumen saya, terima kasih. Silakan tim kontra untuk speaker 2 untuk bisa menyampaikan argumen. Nama saya Alvin, saya dari tim kontra 2, speaker 2. Mereka bilang sistem sewa tanah lebih manusiawi. Kami jawab kalau benar manusiawi. Mengapa rakyat masih harus berutang hanya untuk membayar pajak? Itu bukan kemajuan, tetapi penderitaan dalam bentuk yang baru. Raffles memang disebut menghapus kerja rodi, tapi pada kenyataannya praktik ini masih di beberapa wilayah di Indonesia masih dipraktikkan. Jadi penghapusan itu lebih banyak janji daripada realita. Selain itu, hukum dan administrasi yang katanya modern malah masih berpihak pada pemerintahan kolonialisme. Kalimat pengadilan tidak menjamin keadilan bagi rakyat, justru makin menindas dan memudahkan Inggris untuk menguasai tanah Nusantara dengan mudah. Terima kasih. Silakan pembicara ketiga tim pro bisa menyampaikan argumen. Saya Felix, speaker 3 dari tim pro. Kali ini saya akan menanggapi tim kontra. Memang benar penelitian itu awalnya untuk berkepentingan kolonial. Namun kita tidak bisa menolak bahwa warisan Raffles kini menjadi aset penting bangsa, baik dalam ilmu, pengetahuan maupun
warisan. Selain politik dan ekonomi, Raffles juga memperhatikan budaya dan ilmu pengetahuan. Ia menulis buku History of Java, menemukan bunga Rafflesia, dan mengembangkan kebun raya Bogor yang sampai sekarang masih bermanfaat. Hal ini menunjukkan Raffles punya kepedulian pada warisan budaya dan kekayaan alam Nusantara. Jadi peninggalannya tidak dinikmati kolonial, tapi juga bangsa Indonesia hingga hari ini. Silakan tim kontra pembicara ketiga bisa menyampaikan argumen. Perkenalkan, nama saya Wisnu Sirawan dari tim kontra. Saya dari kelas 11B absen 27. Saya sekarang akan menanggapi tim pro. Mereka menyebut warisan Raffles jadi aset. Tapi kami jelaskan, manfaat yang kita nikmati sekarang tidak menghapus penderitaan rakyat di masa lalu. Jadi kebijakan Raffles tetap bersifat kolonial dan tidak berpihak pada rakyat. Untuk selanjutnya, memang benar Raffles melakukan penelitian, menulis buku, dan mengembangkan ilmu. Tapi jangan lupa, semua itu dilakukan untuk kepentingan Inggris. Ilmu pengetahuan yang berkembang tidak langsung menolong rakyat saat itu. Rakyat tetap miskin dan menderita. Benar bahwa sekarang peninggalannya bermanfaat, tapi dulu rakyat tidak merasakan apa-apa. Itu hanya alat kolonial untuk lebih memahami dan menguasai Jawa. Silakan pembicara tim 4 dari tim pro bisa menyimpulkan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Kairo dan saya dari tim kontra sebagai speaker 4, dan kami dari tim kontra menyimpulkan bahwa kebijakan Raffles lebih banyak merugikan, pajak tanah yang memberatkan, hukum tetap memihak kolonial, janji penghapusan kerja rodi tidak sepenuhnya nyata, dan ilmu pengetahuan hanya untuk kepentingan penjajah. Rakyat tetap menderita, sehingga kebijakan Raffles bukanlah langkah maju, melainkan bentuk dari penindasan. Karena itu kami menolak mosi ini. Terima kasih. Silakan speaker 4 dari tim kontra bisa memberikan kesimpulan. Oke, saya adalah speaker 4 dan hari ini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari tim kami. Kami dari tim pro menyimpulkan bahwa kebijakan Raffles adalah langkah yang sangat maju. Ia membawa sistem administrasi modern, peradilan yang lebih teratur dibanding sebelumnya, dan menghapus kerja rodi, serta mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Walaupun ada kelemahan, kita harus mengakui bahwa kebijakan ini meletakkan pada dasar modernisasi yang ada pada Indonesia. Oleh karena itu, saya sebagai tim pro setuju dengan mosi yang dimana setuju dengan kebijakan Raffles. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, debat yang sudah berlangsung kita bisa melihat dari dua sisi. Ada kebijakan Raffles dari sisi positif. Raffles membawa sistem administrasi yang lebih modern, memperkenalkan peradilan yang baru, menentang kerja rodi, serta mengembangkan ilmu pengetahuan budaya. Hal-hal ini menjadi fondasi penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Namun dari sisi lain, kebijakan tersebut juga masih menekankan sistem sewa tanah, ternyata memberatkan petani. Yang kedua ada hukum yang lebih berpihak pada kolonial, dan penghapusan kerja rodi tidak sepenuhnya nyata. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan Raffles pun pada masa lebih untuk kepentingan Inggris, bukan kesejahteraan rakyat. Demikian yang dapat saya simpulkan, bahwa kebijakan Raffles memiliki dua sisi, menjadi awal modernisasi Indonesia tetapi juga meninggalkan penderitaan bagi rakyat. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra dan semua peserta yang telah menyimak debat pada hari ini. Beri tepuk tangan kepada dua tim kami.